Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Ngobrol Seru edisi spesial. Ini Ngobrol Seru by IDN Times langsung dari Pavilion Indonesia di World Economic Forum 2025 di Davos, Swiss. Dan ini pas banget ya karena rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh narasumber saya. Kali ini lumayan menarik nih, di dua negara tetapi di ujungnya kita akan wrap up dengan Pandu Syahrir, Chief Investment Officer BPI Danantara Indonesia Sovereign Wealth Fund yang untuk pertama kalinya bergabung dengan Pavilion Indonesia, pas banget juga dengan kehadiran Presiden Prabowo di Forum WEF. Mas Pandu, apa kabarnya? Baik Kak, sehat. Kayaknya udah wawancara yang banyak banget ini ya, lagi laris ya. Nah, bagusnya karena ini pertama kali juga buat kita Kak, ini memang memperkenalkan Danantara kepada calon partner yang baru, apa sih role Danantara, dan juga kalau tertarik investasi, apa yang bisa dibawa bareng. Jadi ini banyak sekali interest, karena banyak orang penasaran ingin tahu soal Danantara. Nah, kalau gitu, tapi aku juga pengen tahu, karena kan kemarin ujuk-ujuk terbang ke London memenuhi panggilan dari bos, CEO Danantara, Bang Rosan. Jadi apa hasil dari London dengan pas Presiden juga berkunjung ke sana? Jadi bagus itu ada beberapa yang kemarin juga di-announce juga sama Pak Rosan sama Pak Presiden. Saya juga sedang menjajaki karena ditawari nama pemerintah Inggris mengenai education, koridor antara Oxford dan Cambridge, dua universitas yang mungkin paling terkenal di UK, bagaimana kita bisa berinvestasi bareng di daerah-daerah sana. Jadi kita sekarang sedang menjajaki. Jadi co-invest ya? Co-invest. Jadi emang idenya tuh apalagi ke negara orang, ya kita harus menghargai kita kan hanya tamu di sana, kita yang berinvestasi dengan tuan rumah di sana. Jadi ya idenya adalah partnership. Dan saya sangat senang keterbukaan dari perusahaan-perusahaan Inggris dan juga pemerintah Inggris untuk menarik dana investasi yang nanti pasti membawa nilai tambah. Dan juga kalau yang education ya jelas, penambahan nilai dan penambahan ilmu. Nah justru karena itu aku mau tanya nih, karena saya ingat betul ya waktu peluncuran Danantara 24 Februari 2025. Dan 2 hari sebelumnya kami beberapa pemimpin redaksi diundang oleh Presiden ke Hambalang. Pak Presiden mengasih bocoran tentang apa sih yang akan dilakukan oleh Danantara. Wah, kita akan investasi hilirisasi, refinery, leverage 4-5 kali. ROI selama ini BUMN cuma 5, 6 atau 1, 2, 3. Ini akan akan dipilih yang tinggi lah, 12, 13. Oke, jadi kita ngebayangin itu ya. Lebih baik lah. Lo ngebayangin dipresentasiin tuh pohon timah, pohon ini sama Presiden. Itu downstreamnya. Ya kan? Tapi kemudian yang kedengeran adalah, Garuda. Yang kedua ini saya mendukung banget, waste to energy, sangat mendukung, karena itu penting banget. Dan sekarang pendidikan, terus kemudian apalagi. Jadi sebetulnya maunya Danantara investasinya tuh seperti apa? Jadi sangat simpel nih Kak, semoga Kakak juga setuju nih sama saya. Udah boleh gaslight ya? Apa-apa, saya malah mengharapkan pertanyaan awalnya udah mulai. Paling penting itu buat negara kita maju adalah productivity per kapita. Paling penting adalah sumber daya manusia. Kalau right to win Indonesia sekarang sumber daya alam. Sebenarnya 2 yang sebenarnya right to win kita adalah we have very huge population, 300 juta orang, hampir mendekati 300 juta orang yang muda. Tugas kita apa? Kita banyak harus membawa ketenaga kerjaan yang lebih memberi nilai tambah. Jadi saya fokusnya itu aja lah. Kalau ngomongin soal semiconductor, fantastic. Karena itu harus penggerakkan STEM. Tapi untuk yang hal di mana kita udah punya right to win seperti hilirisasi, do it. Apalagi di situ banyak membawa nilai tambah, sektor teknologi juga. Jadi saya bilang kalau yang soal nikel, etc. continue. Tapi kita sekarang harus memberi lagi nilai tambah. Di luar waste to energy, kita juga lihat healthcare. Dari sisi healthcare yang sektor yang akan kita announce next month. Nanti yang kita undang Kak Uni. Nanti kita undang lah Kak Uni di situ. Bukan yang SK Plasma? Iya, tapi kan mau pembukaan. Segalanya itu kan harus selesai. Udah tahu gue. Ya slide terus sih di sini. Lebih tahu Kak Uni daripada Danantara kadang-kadang. Jadi itu beberapa sektor. Tapi itu bagus kok. Ya, bagus. Hal-hal seperti itu yang harus kita double down. Jadi kalau ditanya Danantara tuh mau investasi apa? Tentu harus make money. Tapi kedua, big picture harus meningkatkan productivity per kapita.
Oke, jadi ini invest in human itu juga tidak kalah penting ya? Paling penting. Paling penting Paling justru penting. karena kalau invest in human itu berarti bisa masuk ke semuanya, termasuk hilirisasi, refinery Betul. dan segala macam ya. Betul. Dan gimana sebetulnya sekarang misalnya gini, kalau ada 3 prioritas investasi Danantara, boleh nggak dibikin yang udah kejadian nih, yang udah kelihatan? Yang sudah kelihatan selama nomor setahun 1 ini. pasti hilirisasi kita akan lakukan. Kedua, energi transisi, yaitu seperti renewable energy, seperti waste to energy, itu perlu kita lakukan. Ketiga, yang perlu juga kita lakukan nanti ya tentu beberapa sektor seperti kesehatan, kita harus fokusin. Kita juga banyak ngeliatin investasi yang seperti di Mekah, karena itu strategik seperti kita. Dan nantinya setiap investment, yang haji ya, kampung haji ya. nanti juga sebenarnya kita bakal ada juga program fund investment ke beberapa fund manager dunia. Tapi kita udah ngomong ke fund manager, saya kasih bocoran juga di sini. Kalau kita invest di perusahaan Anda, tolong masukin juga beberapa orang Indonesia belajar di tempat Anda. Itu knowledge transfer yang penting, yang nantinya skill set itu bisa nanti dibawa balik ke Indonesia. Ya. Kalau Mas Pandu itu kan udah roadshow ya ke berbagai forum ya, investment forum, bertemu dengan berbagai negara termasuk Kementerian RI. Dan di sini selama WEF 2026. Kalau misalnya apa yang menurut potensial mitra, potensial investor bukan yang udah pernah kerja sama kita ya, karena itu yang masih menjadi pertanyaan besar buat mereka. Paling penting mereka tanya 2 hal. Satu, masalah certainty legal, dan kedua masalah korupsi. Jadi 2 hal itu selalu dibawa-bawa. Mereka pengen nanya. Dulunya sempat nanya pertama-tama awal waktu kakak interview saya tahun lalu soal masalah kita nih mirip nggak dengan beberapa fund-fund yang tidak berhasil. Sekarang malah lebih nanyanya gimana sih kemungkinan legal certainty kalau ada apa-apa. Jadi ya itu harus kita address head on. Kita juga harus address juga dari sisi governance kita dan SDM kita so far, paling tidak dengan Danantara, pertanyaan SDM lebih bisa dijawab. Karena mereka melihat kita benar-benar sebagai equal partner. Gitu. Bahwa Presiden Prabowo setiap pidato, puluhan pidato, selalu address korupsi, itu tidak cukup meyakinkan mereka ya? Nah bagusnya tadi di acara Davos yang dibicarakan, beliau ngomong soal culture of corruption itu it's not easy dan malah banyak dimusuhin, and it's true. Kepada siapapun yang menjadi presiden, ini maybe the biggest issue yang harus dihadapi. Jadi ya dia bilang satu hal dia address it secara terbuka. Kedua dia juga bilang yang sedang kita lakukan ini pembersihan secara garis besar yang mungkin secara baik domestik dan di luar bisa diputar menjadi negative news. Tapi kita harus hadapi itu. Dan yang ketiga yang mungkin poin yang sangat penting adalah negara Indonesia tuh sudah institutionalized. Jadi di mana setiap presiden berikutnya akan melanjutkan hal yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Menurut saya that's such a great point, karena itu artinya bahwa kita tidak lagi tergantung kepada individu, tapi kepada sistem. Itu mungkin the biggest takeaway dari itu semua. Nah, Mas Pandu, Anda tuh sibuk menjelaskan tentang Danantara ke potensial klien investor, investor di luar negeri. Tapi menurut Mas Pandu tuh anak-anak muda Indonesia itu udah beneran paham nggak tentang Danantara? Menurut saya tugas Danantara untuk lebih sering komunikasi soal apa yang kita kerjain dan apa yang ingin kita capai. Dan itu nggak bakal pernah berhenti karena Danantara itu masih yang paling muda. The last large sovereign fund itu ADQ itu tahun 2019 Kak. Dan penduduknya hanya 6 juta orang dan real citizen 1,5 juta. Kita 300 juta orang yang harus kita jelasin. Ya maybe it will take the next 5 tahun, 10 tahun terus komunikasi apa sih role sovereign fund. Jadi nggak masih ada kritik, apa-apa dijawab aja terus ya. Dan itu memang karena ini baru 1 tahun. Dan mungkin itu memang bedanya dengan other sovereign fund. Kita tuh negara yang besar. Di mana business opportunity mungkin lebih besar di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Kita harus jelasin apa sih bagusnya, positifnya dari ini, pro dan konnya pun harus kita jelasin. Dan yang bagusnya anak muda sekarang kritis banget dan sudah mendapatkan banyak akses ke informasi. Ya tugas kita menjadi salah satu source of information itu menjawab dengan baik. Kita nggak bisa memonopoli informasi. Sekarang kita kembali karena kita Danantara pertama kalinya join di WEF ya, termasuk di Pavilion. Apa signifikannya? Bagaimana Danantara memanfaatkan WEF 2026 ini?
Ini kesempatan bagus banget karena kalau lihat wave tahun ini Kak, semuanya hanya ngomong geopolitik. Sebenarnya semua pengen berbisnis dan business as usual. Satu yang tadi saya sempat bicara di dalam, no one person is very good at everything. No one country is very good at everything. Kita tetap harus kerjasama. Jadi kita harus mencari win-win. Memang bedanya sama yang tahun-tahun lalu sebelumnya, yang saya tahu ya, ini lebih banyak bilateral discussion. Nggak banyak bareng-bareng ngomong gini-gini, lebih banyak bilateral. Karena orang juga sedang mikirin, nah, tahun ini bagaimana sih? Jadi emang menarik, ini mungkin awal tahun yang mungkin paling banyak fluktuasi dan ketidakpastian secara geopolitik. Jadi ya, it's a good opportunity buat Danantara juga mencari kesempatan membangun partnership. Jadi ada tokoh yang ikut serta di WF ini, dia mengatakan bahwa suasananya itu susah nyari orang yang ketawa di WF kali ini. Karena ya tentu Presiden Trump sendiri kan tadi geopolitik, Greenland, apa segala seperti saling berbalas pantun di antara pemimpin Eropa, pemimpin dunia ya soal Greenland, soal tarif. Nah, gimana meyakinkan nih Mas Pandu di tengah uncertainty global, mungkin di dalam negeri juga orang masih melihat bahwa ini juga masih ada uncertainty. Gimana caranya Mas Pandu meyakinkan? Jualannya sangat simpel sebenarnya. Di antara semua world leader yang datang, Indonesia negaranya yang paling aman dan nyaman. Iya, stabil. Yang lainnya memang betul-betul datang karena so many noises domestically, ada perang malah sebagian besar yang ada ngomong. Mukanya cemberut semua. Mukanya cemberut, sedih. Karena kitanya malah bilang growth. Bagaimana kita bisa grow. Beda-beda loh dari sisi messaging, kita message-nya about growth dan juga kerjasama. Presiden bilang 1.000 teman gak cukup, 1 musuh terlalu banyak. Jadi ini juga mungkin satu-satunya world leader yang bicara seperti itu. Ya kita terjemahkan itu dari sisi kerja kita. We are only talking about partnership, we're talking about win-win dengan the other parties. Konkretnya apa yang dicapai selama 4 hari ini yang udah kira-kira ada bayangan yang selama di Davos aja? Selama saya di Davos paling penting semua pengen ke Jakarta. Oh ya? Nomor 1 semua yang kita ngomong partner, ya udah boleh nggak kasih ke Jakarta? Bisa kapan balik ke Jakarta? Ada 1-2 udah minta minggu depan. Ada paling banyak bulan Februari, full ya kan, mau puasa pun datang gitu loh. Jadi ya menurut saya the biggest thing adalah para pengusaha-pengusaha besar ini they all say, can I come to Jakarta? Yang itu yang paling penting sih messagingnya. Dan dengan itu mereka banyak kenal. Ini saya terakhir juga saya ceritain, ada beberapa fund manager dunia datang pertama kali datang ke Jakarta. Mereka datang ke Jakarta, nggak ngira Jakarta segede ini dan semaju ini. Karena they have their own different set of bias. Jadi waktu mereka lihat, how come we never come here? Kenapa kok kita hanya stop di Singapura? So ini juga challenge dan juga opportunity kita membuka mata dunia bahwa Jakarta ini not just the largest city in the world, it is one of the fastest growing developing cities in the world. Itu juga penting. 2 pertanyaan terakhir. The tema WF Spirit of Dialogue. Seberapa signifikan ini membantu kerja-kerja yang di Danantara? Dialog itu sebenarnya kan buat semua world leaders bisa bicara, ya saya curi aja lah dari situ untuk ngebuka dialog partnership yang lebih banyak. Bukan dengan other sovereign wealth fund, tapi kita ingin buka dengan hal yang kita jarang touch di sini, yaitu family businesses yang banyak ada di sini, di luar yang ada di Asia. Kita ingin berbicara dengan large family yang ada di Eropa. Large families yang ada di Amerika yang hadir, why don't you look at us? Dan mereka semua kali saya bilang, semua pada pengen balik ke lihat Jakarta, pengen lihat Bali. Mereka pengen lihat Indonesia, what's going on. Itu buat saya cukup dari hasil Davos ini. Terakhir, signifikansi dari kehadiran Presiden Prabowo di WF ini untuk membantu tugas Anda, Bang Rosan. Jadi ini we take it for granted ya, but you have a president that speak sangat eloquent di kancah dunia global. Banyak teman-teman saya habis itu chat saya yang dari luar negeri bilang, Presiden kamu kok ngomongnya nenangin banget. Kita karena kebetulan di Indonesia setiap hari dengar presiden, we take it for granted. Tapi kalau Anda pertama kali ngelihat seorang presiden bisa berbicara seperti itu, se-eloquent itu, dan mengerti sejarah, dan mengerti juga arah ke depan bagaimana, menurut saya itu sesuatu yang perlu kita hargai. Terakhir tadi presiden juga bicarakan bahwa yang dia ingin lakukan hanyalah meninggalkan legacy. Itu juga penting karena itu jelas alignment of interest beliau untuk negara kita. Dan menurut saya it's such a big signaling bahwa Bapak datang tahun ini
to showcase apa yang telah dikerjakan selama 15 bulan terakhir dan apa yang ingin dia capai 4 tahun ke depan. And I think it's very clear messaging dan very good menurut saya sih. Oke, thank you Mas Pandu. Thank Mudah-mudahan you. tidak harus menunggu 1 tahun lagi untuk saya bertanya udah sampai di mana dalam. Danantara dan kerjaan Mantap. Mas Pandu. Kita ini memang spesial ya, agak dingin-dingin, tapi mudah-mudahan semangatnya tetap hangat. Sampai ketemu di Ngobrol Seru berikutnya. Salam.